Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah yang dirahmati Allah, selamat datang di Hasanah TV. Di channel ini, kita akan mengulas kisah-kisah Islami yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menguatkan iman dan menyentuh hati. Kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu bukanlah sekadar dongeng, tapi pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar jika ada pelajaran yang menyentuh hati. Share ke teman dan keluarga agar kebaikan ini tersebar lebih luas. Dan tentu saja, subscribe ke channel Hasanah TV, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Yuk kita mulai kisah hari ini. Bilal bin Rabah adalah seorang budak asal Habsyi, sekarang Ethiopia. Ia memiliki kulit hitam, hidung pesek, dan rambut keriting, ciri fisik yang membuatnya sering dipandang rendah di masyarakat Arab saat itu. Ia dimiliki oleh seorang Quraisy yang kejam, Umayyah bin Khalaf, yang terkenal membenci Islam. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang sangat menghargai keturunan dan status sosial, Bilal adalah simbol keterpinggiran. Tapi Allah memilihnya menjadi salah satu manusia paling mulia karena keimanannya. Memeluk Islam secara rahasia. Saat Islam mulai disebarkan secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad di Mekah, Bilal diam-diam mendengarkan dakwah Rasulullah. Kalimat, La ilaha illallah, meresap ke dalam hatinya. Ia merasa bahwa Islam adalah agama yang menjunjung keadilan dan kesetaraan, sesuatu yang sangat ia rindukan sebagai budak. Tanpa ragu, Bilal menyatakan keislamannya. Namun karena ia seorang budak, ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lama-lama. Ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam, ia marah besar. Umayyah dan orang-orang Quraisy mulai menyiksa Bilal dengan sangat kejam agar ia meninggalkan Islam. Bilal dijemur di padang pasir yang membakar, tubuhnya ditelanjangi lalu ditindih dengan batu besar yang berat. Sementara itu, mereka memaksanya mengatakan bahwa Lata dan Uzza, berhala Quraisy, adalah Tuhan. Namun apa yang keluar dari mulut Bilal hanyalah, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Siksaan terus berlanjut hari demi hari, tetapi tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia tetap menyebut nama Allah satu-satunya. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang dermawan, melihat Bilal sedang disiksa. Ia merasa sangat sedih dan marah. Abu Bakar lalu menegosiasikan harga untuk membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Setelah membayar dengan harga tinggi, Abu Bakar membebaskan Bilal dan menjadikannya orang merdeka. Rasulullah sangat gembira, dan Bilal pun resmi menjadi bagian dari umat Islam yang pertama dan paling awal. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi, tiba saatnya untuk menentukan cara memanggil orang ke sholat. Setelah beberapa sahabat bermimpi tentang azan, Rasulullah menyetujuinya sebagai metode pemanggilan sholat. Siapa yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan? Rasulullah memilih Bilal bin Rabah. Dengan suara yang indah dan menggema, Bilal mengumandangkan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal sangat terpukul. Ia merasa hidup di Madinah tanpa Rasulullah sangat berat. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk pergi berjihad ke Syam, dan akhirnya menetap di sana. Namun suatu hari, ia bermimpi bertemu Rasulullah yang berkata, Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Bilal segera bergegas kembali ke Madinah. Ketika ia mengumandangkan azan setelah sekian lama, seluruh kota Madinah menangis terseduh-seduh karena merindukan Rasulullah. Suaranya membangkitkan kenangan akan hari-hari indah bersama Nabi. Bilal wafat di Syam, kemungkinan di Damaskus atau Aleppo, sekitar tahun 20 Hijriah dalam keadaan mulia. Saat ajal menjemputnya, istrinya berkata, Wahai suamiku, betapa sedihnya hari ini. Bilal menjawab, Tidak, justru ini hari yang membahagiakan. Hari di mana aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya. Alhamdulillah, itulah kisah kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan semoga kisah ini menguatkan iman serta memperbaiki amal kita. Jika sahabat merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk like video ini, komentari bagian mana yang paling menyentuh hati, dan share ke orang-orang tercinta agar kebaikan ini terus mengalir. Jangan lupa juga untuk subscribe Hasanah TV, karena masih banyak kisah penuh makna yang akan kita hadirkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.